Oke, halo, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu dalam tutorial making the game. Ya, kali ini Mister akan menjelaskan making the game menggunakan Construct Tree. Ya, banyak sekali platform yang kita tahu, ya, dari mulai yang berbayar sampai dengan yang gratis. Kali ini Mister akan menjelaskan eh, menggunakan Construct. Ya, kenapa menggunakan Construct 3? Yang pertama karena free, ya. Kemudian, dia online, ya kita bisa buka dimanapun kita mau, ya. Kemudian tentu saja platform khusus untuk membuat game sehingga fasilitas yang, kita mau dan kita inginkan untuk buat game ada di sini semuanya. Oke, sebelum, kita mulai sedikit Misal akan menjelaskan, apa itu construct dan perbedaannya, ya. Di sini, kebetulan, ada beberapa plan, ya, license yang, kita tahu di construct, yang free maupun yang, berbayar. Katanya gratis, kok sekarang berbayar? Oke, ya. Yang free kita gunakan, ya, sudah sangat cukup untuk, membuat game sederhana. Ya nantinya, Mister rasa sudah cukup untuk, kita pakai di dalam tutorial ini. Adapun yang free, di sini kita lihat ya, kalau kita lihat di sini pricing-nya ya, kemudian kamu lihat di sini ada macam-macam tipe, ada individual, bisnis, ataupun educational organization ya. Kalau kita lihat di sini, untuk yang, eee, personal sendiri murah sebetulnya ya, hanya sekitar 80.000 something per bulan. Kemudian di sini untuk yang free, dia, untuk maksimum event-nya hanya 50, kemudian kalau yang, berbayar di unlimited, kemudian layer cuma 2, kemudian untuk special effect juga 2, ya. Kemudian untuk monetize-nya, yang free kita tidak bisa monetize, sedangkan yang berbayar kita bisa monetize nantinya. Kemudian kalian bisa lihat di sini, eee benefit yang kita dapatkan kalau kita, berbayar tentu saja akan lebih banyak dari mulai, kita bisa publish ke berbagai macam, file seperti desktop, Android, ataupun, iOS ya. Kalau free kita hanya bisa publish dengan, tipe web ataupun HTML5. Oke, ini hanya bedanya. Sekarang kita akan masuk ke editor dari Construct, ya. Sebelumnya jangan lupa untuk daftar ataupun register ya, karena kalau kalian tidak register kalian hanya mendapat sekitar 20 atau 30 event ya. Misal lupa kalau kalian daftar kan bisa dapat 50 event. Ya, sekarang kita akan masuk ke editor Construct-nya. Oke, ini agak lama. Nanti setelah kalian, klik akan muncul seperti ini ya. Interface pertamanya, kalian lihat seperti ini. Ada di bagian tengah, ya window yang tengah ini besar, ada tempat, untuk, tutorialnya. Kemudian di sini ada kalau kalian mau, bertanya, kalian mau bermain gamenya, ataupun kalian mau sharing game kalian bisa juga di sini. Kemudian di sini bagian asset store-nya kalau kalian mau ambil, ya ambil misalnya saya mau ambil, eee Title map, sprite, ataupun objek yang udah jadi, ataupun template yang udah jadi, kita bisa ambil di sini Asset Store. Tapi sayangnya memang, Asset Store yang disediakan di konstruksi ini memang berbayar, walaupun tidak mahal berbayarnya, oke. Kemudian di sini project yang biasa kita buka, ya. Nah, sekarang kita akan coba, di sini kalian bisa lihat nih, kalau kalian mau coba tutornya bisa juga di sini, ya. Sebelumnya Mister akan menjelaskan. Oke, kita akan coba buat baru new project misalnya project one ya. Di sini name, kemudian di sini
tipe dari presetnya, kalian mau bentuk 16:9 ataupun dibuat portrait ataupun mau dibuat 1080, ya bedanya apa sih? Kalau kalian pernah belajar, video, kalian akan tahu, ya di sini adalah resolusi standar dari, sebuah monitor itu biasanya ada 16:9. Ya, kalau kalian bisa pakai nanti di, monitor ataupun di handphone, ya biasanya resolusi digital sekarang itu standarnya memang 16:9. Oke, kalau kalian mau bikinnya portrait bisa juga, ya banyak sekarang kan games yang, bentuknya portrait. Ya sekarang kita buat yang landscape biasa dulu, kemudian nah ini apa, ini adalah, viewport size ya, jadi, layout yang nantinya tampil di layar. Ya, nanti kita akan lihat ya. Kemudian orientation tadi ya, saya jelaskan sudah di sini landscape. Kemudian nah, di sini ada start with event sheet or script. Ya, kalau, buat belajar kita pakai yang event sheet ya. Bedanya apa? Bedanya kalau event sheet ini, script ya, sebetulnya sama sih, sama-sama, alur logisnya ataupun alur logikanya ya. Kalau menggunakan event sheet ini bentuknya sudah ada, kita tinggal drag and drop, tinggal klak klik doang. Kalau script kita harus belajar coding tentunya, ya kebetulan script yang dipakai di Construct adalah, JavaScript. Oke, sekarang kita pakai event sheet ya, kemudian kita create. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di sini ada, interface yang akan kita pakai nantinya, ya di bagian sebelah kanan di sini ada yang namanya, eee, window project-nya ya, objek yang akan kita pakai semuanya akan muncul di sini. Objek yang akan kita pakai nanti semuanya akan muncul di sini dari mulai sprite, gambar, suara, kemudian, background, script, event sheet semua akan muncul di sini, ya. Kemudian, di bagian bawah ini layernya, ya. Kemudian di bagian tengah ini adalah window-nya ataupun kanvas, sorry, ya. Nah, di sini yang tadi sudah Mister jelaskan, viewport itu adalah layout yang nanti akan terlihat di screen ataupun di games, kalian ya, di screen kalian ketika di-play ya, kalian bisa lihat jadi yang dipakai yang mana, yang dipakai semuanya ya, tapi nanti yang akan terlihat di, layar itu hanya di bagian yang ada tanda garis putus-putus ini. Nah ini, ya, ini yang akan tampil di layar. Ini tampil nggak? Ini akan tampil kalau misalnya objeknya bergerak. Ya misalnya objek A kemudian bergerak, nah dia lewat ke sini bisa, lewat ke sini bisa, lewat ke sini bisa. Tampilnya berdasarkan lebar dari viewport yang sudah kita tentukan tadi di awal, 800 kali berapa something pixel, ya. Jadi layar ini akan bergeser sret dengan area mentok ya di sini, ya mentoknya di sini. Oke, 850 ya dikali 400, sekitar 70 something lah, 75-an ya. Dia akan gerak ke sini, oke. Kemudian di sebelah kirinya sendiri di sini adalah properties ataupun, window properties, yaitu tempat yang bisa kita gunakan untuk merubah value suatu sprite ataupun objek, ya, objek anything lah. Jadi misalnya kita masukin gambar, gambarnya mau kita ganti warnanya, gambarnya mau kita resize, mau kita kasih animasi, mau kita kasih behavior, itu bisa kita ganti di sini value-nya. Ya, contohnya kita bisa ganti value dari layout-nya, namanya, kemudian margin-nya, kemudian, projection-nya, ya, kita bisa ganti atau kita bisa kasih efek dan lain-lain. Oke, di sebelah kiri ini bagian dari, properties-nya, window properties, kemudian di sebelah atas ini yang terakhir, nah ini, menu bar ya untuk standar ya di setiap aplikasi seperti ini menu untuk dari mulai save, project kita, kemudian, view project untuk view bar-nya apakah kita mau hilangkan contohnya ya, kemudian detail dari account-nya dan lain-lain, ya. Kemudian kalau kita mau play di sini bisa kita play, ya. Nah ini,
Kemudian di sebelah kanannya lagi, di sini adalah kalian bisa lihat ya, start page yang tadi di awal ya. Kemudian ini layout pertama yang kita punya, ini layout pertama. Kemudian bedanya ini buy now. Buy now ini kalau kita mau beli ataupun mau upgrade account ya. Kemudian event sheet, nah ini adalah window dari alur logis games kalian. Ya, kita akan kasih event dari setiap objek atau sprite yang kita punya, sehingga akan buat satu kesatuan, buat satu kejadian ya, sehingga nanti endingnya kita akan buat games ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang pertama adalah kita akan masukkan objek. Nah, tadi kita sudah kenal yang namanya masing-masing pengenalan dari Windows. Sekarang kita coba akan masukkan yang namanya objek di dalam konstruk sendiri ya. Kita tahu untuk membuat suatu aplikasi ataupun game kita butuh objek. Nah, sini kita bisa masukin objek dengan cara klik kanan, kemudian insert new object. Nah, di sini banyak sekali objek ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari mulai kamera, kemudian data storage, kemudian form, general, input, media, dan lain-lain ya. Kita akan coba misalnya masukin background. Oke. Ya, setelah kalian sorry diulang ya. Kita coba akan masukkan background. Ketik aja background, till background. Oke, di sini ya. Kemudian jangan lupa dikasih nama. Misalnya di sini namanya level 1 gitu. Insert ya, nggak boleh pakai strip ya, langsung insert. Nah, sekarang kita klik di sembarang tempat. Nah, kemudian di sini tampil lagi ya window untuk buat misalnya kalian mau gambar sendiri atau mau edit dari background ataupun sprite kalian, bisa kalian edit di sini. Ya, Mister tidak akan buat sendiri, Mister akan coba upload ya. Misalnya tadi ini. Ini kebetulan download ya, download dari internet ya. Nanti banyak, kalau kalian tahu nanti banyak sekali sprite, tilemap, ya, animation dan lain-lain yang bisa kalian dapatkan di internet. Jadi kalian nggak usah pusing harus buat, aduh ini gimana nih, harus buat ininya apa namanya, background dan lain-lain, nggak usah pusing ya. Sebetulnya banyak sekali sih tempat situs yang disediakan yang bisa kalian manfaatkan ya untuk games kalian. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa atur. Nah, ini. Oke. Misalnya mau ambil bagian atasnya aja. Dia tidak ter-resize ya. Kalau misalnya kalian biasa bermain dengan yang namanya editor picture ya, ketika kalian resize ya, ketika kalian resize maka dia akan ikut stretch semuanya. Nah, kalau ini ya, ketika kalian resize ya, dia tidak akan ikut stretch, tapi dia akan looping, mengulang. Contohnya, nih, di sini batasan dari gambarnya, kemudian Mister tarik, kalau dia maksimal, dia akan mengulang. Ah, ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya tidak seperti editor foto ataupun gambar, ya. Kalau misalnya ditarik akan stretch, kalau ini tujuannya biar gambarnya tidak pecah nantinya. Ya, biar gambarnya tidak pecah. Oke, misalkan tarik ini, sampai sini misalnya, atau ini gini. Oke, untuk zoom, scroll ya, standar ya, kontrol di keyboard, kemudian kalian scroll di mouse ya, scroll up, scroll down ya, scroll up. Oke, kalau sudah,
sekarang, ini sudah masuk objek pertama kita adalah gambar, ya. Oke, kita lihat di sini, kita play. Nah, lihat di sini yang dinamakan viewport itu hanya muncul di bagian sini aja. Ya, hanya muncul di bagian sini aja. Oke, jadi kita bisa sesuaikan misalnya, ini kurang nggak kelihatan nih gunungnya nih, mau kelihatan, gunungnya ah. Ya udah, kita tinggal atur aja. Nah, ya, kita bisa sesuaikan. Nah, ini kalau mau tinggi. Oke, oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan lihat di sini namanya level 1. Biasakan ya, biasakan ketika kalian mau buat objek, sprite, background, anything, kalian kasih nama biar kalian nggak bingung. Oke? Oke, sampai sini dulu untuk pengenalan interface dari Construct ya. Next tutorial selanjutnya kita akan coba belajar apa itu behavior ya. Kita akan coba belajar apa itu behavior. Oh iya, sorry sebelumnya. Di sini kita bisa sebetulnya kita bisa edit. Misalnya kita mau rotate ya, atau kita mau crop, atau kita mau gambar. Ini bisa nanti kalian sesuaikan aja ya. Kalian mau kasih warna lagi tambahan, itu bisa. Oke, itu saja untuk part yang pertama. Kita akan lanjut di part yang kedua untuk tutorial bagaimana memberikan sifat ataupun behavior di dalam suatu sprite ataupun objek. Oke, terima kasih.